Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada. Fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah, itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor tuh orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online, diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak, merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisap dirinya, dan mengingatkan orang lain. Di antara yang menyebabkan manusia itu terlena ada dua hal. Yang pertama, lupa, dan yang kedua malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi walam najid lahu azma. Itu Allah udah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon, boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jamaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau engkau makan, engkau akan kekal jadi malaikat kau. Lupa Nabi Adam kalau ini musuh, kok percaya sama musuhnya? Walam najid lahu azma. Kita dapatin nggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore, besoknya kerja lagi, lusa kerja lagi, bertahun-tahun di angkasa pura. Antum nggak bosan di angkasa pura? Ini yang kerja angkasa pura nggak bosan? Berapa tahun antum? 10 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Nggak bosan? Enggak Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia, kadangkala orang lupa. Ahibati fillah, jelaslah
Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku nggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia jemaah, untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang di rumahmu, kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat nggak tuh orang jemaah? Kalau saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh, nggak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah, nggak repot. Tapi sekali lagi banyak yang lupa, sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman Al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman Al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratak bidunyak tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita nih dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsarhuma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wal akhirat rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu mau dinikmatin gimana kata dia. Punya duit banyak, makan donat nggak boleh. Donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah ngelihat petani jagung nanam rumput? Pernah ngelihat? Ana mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung.
Jagung dia tanam, bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput, kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadang-kala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut. Ada lele keluar, alhamdulillah. Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum nggak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, setiap Jumat disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhirat? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib, setiap berapa menit lihat jam. Kok nggak selesai-selesai kajian, subhanallah. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja lah Ustaz, kata dia. Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang sudah jamaah. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jam. Siap kajian sampai subuh. Besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu nggak siap jamaah. Karena apa? Nggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang ambisinya dunia, afwan, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya, sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Nggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja, sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak.
Terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat tuh punya istilah time is money. Itu dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai Isya dapat apa antum? Kalau antum buka warung dapat fulus. Antum jualan online dapat fulus. Duduk di masjid keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta. 25 juta. Keluar fulus itu. Tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan anak sehari itu umpamanya 200.000. Kalau anak ninggalkan kerjaan selama 9 hari, 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit, capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, enggak lah, nggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia. Apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi SAW. Seperti orang pakai kacamata, jemaah. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa nggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin. Akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya, makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya, "Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus? Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore, ngobrol, makan bareng. Masa?" Kata, "Iya." Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, nggak lagi kumpul. Sama sekarang katanya. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, nggak ada waktunya sudah, jemaah. Hadi dunia, jemaah. Jadi subhanallah, Allah jadikan urusannya. Karena tetangganya pintar, kasih, "Kamu mau nggak saya kasih modal kerja, nanti kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil ini." Dibuka itu, jemaah. Ya boleh kalau gitu. Hati-hati.
Boleh bekerja, nggak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia nggak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa nggak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh jamaah? Sama-sama dia jual sawah. Enggak, dulu masih ambisinya dunia sawah. Oh jangan Ustaz, ini kan usaha Ustaz. Nanti kalau mau mati ya nggak apa-apa dijual. Syattata urusannya dicerai beraikan jamaah. Artinya dia nggak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran nggak bisa baca 1 lembar sehari. Sehari selembar nggak bisa. Apalagi one day one juice. Susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia. Artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras. Kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. Tetap yang dimakan 1 piring. Apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi 3 piring? Malah jemaah, orang yang miskin tuh makannya lebih banyak. Antum pernah ngelihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri, bakar-bakar sendiri? Kenapa letaknya di mall-mall besar? Coba di pinggir jalan. Coba buka pinggir jalan ya. Yang beli orang-orang miskin, tutup 2 hari dia. Karena orang miskin ini kalau makan Masya Allah langsung dia. Tapi orang kaya itu kan makan hanya seninya kata dia, sambil bakar-bakar. Aduh kata orang miskin, nggak usah seni-seni, ini perut lapar kata dia. Nah subhanallah, artinya semakin kaya makannya semakin sedikit ternyata jangan. Allahu Akbar ya. Dan kita tahu apa kata Nabi SAW ketika manusia mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min mal. Kau tahu hartamu yang mana? Ma akalta, yang kau makan, itu hartamu. Kemudian kau buang jadi kotoran. Wa ma labista, yang kau pakai kemudian usang, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian engkau simpan. Kalau yang ada di rumahmu yang kau tinggalkan itu punya ahli waris, punya orang, itu bukan milikmu. Maka kadang-kala orang kerja capek bukan buat dirinya. Beda dengan yang ambisinya akhirat. Sama kerja, sama-sama sekolah, mungkin 1 bangku sama antum, mungkin 1 kantor sama antum. Mungkin orang ini tiap hari bareng masuk kantor, jamnya sama, pulangnya sama. Bedanya apa? Beda ambisi dia. Ambisinya dia akhirat. Siapa yang akhirat ambisi dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya jemaah. Kaya dia jemaah. Ada kotak amal sodakoh dia. Si fulan gak pernah sodakoh itu. Kenapa? Aduh ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit, ini itu macam-macam, subhanallah. Yang fulan karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit, dia sedekah. Kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wa jama'a lahu syamla. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allahu Akbar jamaah. Hidupnya tentram, nggak harus kaya. Kalau bicara hidup bahagia, nggak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia? Enggak juga. Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu
Orang yang paling bahagia nggak banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum kalau lihat orang-orang sukses, ada yang matinya misterius. Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap public figure narkoba. Karena dia mendapatkan kedamaian itu, jemaah. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allah apa? Urusannya Allah sederhanakan. Nasi sama tempe zen buat dia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah. Kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Kata Nabi itu cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak, selesai. Nggak macam-macam hidup ini. Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan orang ini, dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa, dunia datang kepada dia. Dia nggak punya ambisi dunia, datang tuh fulus jemaah. Tahu-tahu ngetok rumah dia, assalamualaikum. Alhamdulillah ada rizki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah. Permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madza? Terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung Dhahhak kan. Jadi apa jemaah? Daging, antum kalau ngelihat ya, steak. Antum lihat steak yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dhahhak nggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Subhanallah, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, inna mat'am ibni Adam duriba lid dunya mathalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya, kadang-kadang kasih piring ada tutupnya, nanti masih keluar asap, dibuka, masya Allah ada sayur-sayurnya yang kecil, di model bintang, di model gunung, model apa, makanan macam-macam, masya Allah. Kata Nabi SAW, akhirnya jadi apa? Mau dibikin seperti apa? Oh, ada yang makanan muncung kayak gunung tadi itu jemaah. Ada yang warna merah, warna kuning, macam-macam manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu, hadhihi hiyad dunya. Itu dunia kita jemaah. Akhir dunia menuju kepada kerusakan. Rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu modelnya macam-macam. Ada yang model pena,
ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa jemaah? Jadi debu yang berterbangan jemaah. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan famaghtarra biha wala sakana ilaiha illa dzu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aqlin hakir, akalnya remeh. Akalnya itu kecil, nggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah. Dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal, sedangkan kehidupan kita berasal darinya. Semua yang kita makan berasal darinya. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid. Diteriakin hayya ala salah, hayya ala falah, karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh, kalau ada orang duduk di sebelah antum, antum nggak kenal sama dia, lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu, Mas, yang di sebelah kamu itu, iya siapa? Wakil Presiden. Loh, Wakil Presiden, ya Allah, Assalamualaikum Pak, ahlan. Baru antum jadi menghormatin dan menghargain dia, karena antum dikasih tahu, antum kenal. Itu manusia biasa. Atau siapalah, antum makan di warung, ada orang datang mau duduk di sebelah antum, dalam hati kecil antum, ya Allah, ini orang nggak tahu adab, tempat udah sempit, duduk sini. Kasih tahu, Mas, yang di sebelahnya itu Gubernur Jakarta. Subhanallah. Assalamualaikum Pak. Baru senyum antum. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang, betul. Banyak kita nggak kenal sama Allah. Kalau ada orang yang ngasih sama antum rumah, ngasih sama antum mobil, ngasih sama antum istri dan anak, Masya Allah, bagaimana penghormatan antum sama orang itu? Dipanggil antum, ditelepon, bulan antum datang ke sini, siap. Padahal antum lagi makan, aduh bismillah lah berangkat, sudah ditinggal makanannya. Karena yang manggil siapa? Yang ngasih antum semuanya. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kata Hasan Basri, yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia. Yang kenal sama dunia, tahu dengan hakikat dunia. Maka antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang paling kenal sama dunia. Ketika ditawarin, Masya Allah, tawarin gunung jadi emas ya, ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai Umar bin Khattab nangis, sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisahanku sama dunia ini seperti orang yang sedang berkendaraan.
kemudian berhenti di rest area, kita lihat. Kalau dulu berhenti di bawah naungan pohon, orang naik onta, panas, berhenti di bawah naungan pohon. Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohon? Sebentar, terus mau ditinggal. Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah? Rest area bangun rumah, anak. Pak, ngapain di sini Pak, kata dia. Kita cuma lewat, kita mau ke Bandung nih. Oh iya, nggak jadi dia. Kalau kita kenal sama dunia, kita akan zuhud dengan dunia.